Kami bersyukur Tuhanku akan saat ini. Bapa, kami akan memuliakan nama-Mu, kami datang memuji nama-Mu dimanapun kami berada, di rumah ataupun dimanapun berada. Tolong Tuhan, kami ingin memuliakan nama-Mu, ingin kami dekat kepadamu, kami ingin erat denganmu, supaya kami mampu menghadapi segala tantangan yang ada. Kami menang dan kami menang bersama dengan Engkau. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari datang kita mencari wajah Tuhan, wajah yang tidak sulit kita temui. Mari kita sembah, kita muliakan nama Tuhan. Oh Tuhan, kami datang kepadamu saat ini. Cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat perlindungan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang Ku cari wajah-Mu. Kita mencari wajah Tuhan, dan mari kita temukan kasih kemuliaan. Haleluya. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, Ku panggil nama-Mu, Yesus, Engkau hadir di tengah-tengah kami. dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat perlindungan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua
bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat perlindungan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Dengan-Mu Tuhan kami akan berjalan melewati lembah, melewati apapun bersama-Mu kami bisa. Haleluya, karena firman besertaku. Haleluya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan, Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. tangan-Mu Tuhan, Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu
Bapa, kami bersyukur ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur ya Tuhan, bila pagi ini kami sudah berkumpul di tempat ini ya Bapa, ini semua karena kasih karunia-Mu, ini semua karena anugerah-Mu ya Bapa. Bila sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan, Kau berkati hamba-Mu, Kau berkati firman-Mu yang disampaikan ya Bapa. Biarlah firman-Mu menjadi pelita dan kekuatan bagi kami semua ya Bapa. Segala roh jahat, roh yang mengganggu ya Bapa, kami bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami hancurkan segala roh-roh jahat ya Bapa. Kami terima firman-Mu ya Tuhan pagi ini hanya di dalam nama Tuhanku Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom, selamat beribadah, selamat mendengarkan firman Tuhan. Pada ibadah minggu ini Bapak Ibu sekalian, di GPPS Jemaat Ebenezer Tulungagung, satu tempat yang saya juga pernah dibentuk, dididik, dan saya pada pagi ini menyapa Bapak Ibu Pendeta Yusak Sumolang, Pak Bimami Sumolang, terima kasih bisa baku dapa lagi di dalam ibadah pada pagi ini. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, pada ibadah minggu ini topik firman Tuhan yang saya sampaikan adalah berbuah di tengah masa yang sukar. Berbuah di tengah masa yang sukar. Terambil dari 2 Korintus pasal 8 ayat 1-7. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Jemaat Makedonia adalah jemaat yang berada di dalam provinsi Makedonia. Berdasarkan informasi dan juga yang disampaikan oleh Rasul Paulus, Bapak Ibu sekalian, ada hal yang menarik. Pada waktu 1 Korintus, di situ Paulus memberikan bagaimana gambaran jemaat Korintus. Di kitab 1 Korintus yang penuh dengan permasalahan internal jemaat. Ada faksi, ada kelompok, ada partai-partai di dalam jemaat. Ada partai Paulus atau faksi Paulus, ada faksi Apolos, ada faksi Kefas. Bahkan ada faksi yang menamakan dirinya kelompok Kristus. Saudara sekalian, ketika jemaat masih memfavoritkan pemimpin-pemimpinnya, menurut catatan 1 Korintus, jemaat ini bukan dikuasai oleh roh, tetapi dikuasai oleh daging, dikuasai oleh keinginan-keinginan untuk mengagungkan manusia. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kemudian meloncat di 2 Korintus, ada satu potret baru, ada satu gambar baru, bagaimana jemaat di provinsi Makedonia ini
memiliki gaya hidup bergereja yang begitu kontras dengan 1 Korintus. Saudara sekalian, di 2 Korintus ini, khususnya 2 Korintus pasal 8 yang kita pelajari pada pagi ini, saudara sekalian. Bapak Ibu, kenapa mereka ini mampu berbuah di tengah masa yang sukar? Ya, mampu berbuah di tengah masa yang sukar. Biasanya saudara sekalian, ketika kita berada di masa yang sukar, kita akan menjadi orang yang mudah menyerah. Ketika kita berada dalam kondisi yang sangat terjepit, kita juga akan berharap yang penting bertahan hidup saja, itu sudah syukur. Tetapi saudara sekalian, Paulus ini sebagai pemimpin justru diinspirasi mendapatkan satu potret yang luar biasa, satu gambaran tentang bagaimana jemaat ini sangat dahsyat dan luar biasa, menjadi kekuatan rohani di tengah kota, di tengah provinsi yang namanya Makedonia. Paulus kemudian menuangkan saudara sekalian rahasia kenapa mereka mampu berbuah di tengah masa yang sukar. Saudara sekalian, di dalam 2 Korintus pasal 8 ini, yang pertama, rahasia yang mereka punyai adalah mereka punya unity. Dan inilah saudara rahasia, the power of unity. Kuasa kesehatian, kuasa kesatuan. Ada power di dalamnya. Mari kita lihat buktinya. Paulus menggunakan kata kami. Dan yang berikutnya, Paulus juga untuk objek, Paulus menggunakan jemaat-jemaat di Makedonia. Berarti gereja-gereja lokal yang ada di provinsi Makedonia. Paulus sendiri memberikan suatu analogi, satu simbol, satu gambar kami. Paulus tidak mengatakan saya, tapi Paulus menggunakan kata kami. Paulus merelakan dirinya, egonya ditenggelamkan. Paulus merelakan prestis dirinya, nama besar dirinya, ini menjadi melebur ketika ada kata kami di dalamnya. Saudara, kenapa kita tidak menemukan gereja, jemaat, keluarga Kristen di masa-masa yang sukar? Kebetulan hari ini saudara sekalian, kita semua dalam beberapa bulan ini kita betul-betul berada di masa-masa yang sangat menguji iman, pengharapan dan kasih kita. Saudara sekalian, Paulus menggunakan kata kami dan jemaat-jemaat di Makedonia. Paulus menggunakan kata kami, apa itu maksudnya kami? Kalau menurut yang poin 2 Korintus 1, di situ Paulus menyebut Paulus dan Timotius, 2 orang berarti kami. Kemudian di 2 Korintus 1 ayat 9, semuanya di 2 Korintus. Yang 1 ayat 1 tadi Paulus dan Timotius, 2 orang akan mengatakan kami. Kemudian di 2 Korintus 1 ayat 19, di situ Paulus, Timotius dan Silvanus. Kami. Paulus, Timotius, Silvanus. 2 Korintus 1 ayat 19. Kemudian yang terakhir, di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 6, saudara sekalian. Ini tim keempat, tim kedua, tim 2, tim 3, tim 4. Tim 4 isinya 4 orang. Paulus, Timotius, Silvanus dan Titus. Ya, tim 2 Paulus, Timotius, kami. Tim 3 Paulus, Timotius, Silvanus. 3. Tim 4 Paulus, Timotius, Silvanus, Titus. Saudara sekalian, semuanya meleburkan egonya dan mereka sepakat untuk berdiri di belakang istilah kami. Ya. Suatu ketika kami ini berada di satu tim pelayanan, saudara sekalian. Kemudian salah satu anggota tim itu ditanyai dan kemudian dia menjawab bukan dengan bahasa kami, tapi dia menggunakan begini, oke, nanti saya usahakan. Padahal kami tim, di belakangnya ada anggota tim ini.
Kami ini teamwork, kami ini kawan sekerja. Saudara sekalian. Tapi dia dengan pongah dia lupa. Baik, saya akan usahakan. Kami semua saling toleh. Saya ya, kami ini tim. Saudara sekalian, apakah kita di dalam bergereja kita menggunakan kami atau aku? Kita tidak mungkin berbuah jika kita masih aku. Saudara sekalian, mari kita hari ini ingat bahwa saudara dan saya bisa memberkati gereja saudara, saudara bisa memberkati kota saudara, memberkati wilayah saudara, bahkan mungkin bahkan di masa yang sukar, masa terjepit. Saudara sekalian, mereka dikatakan mereka sangat miskin, mereka sangat menderita, tetapi mereka kaya dalam kemurahan. Saudara sekalian, ternyata ketika kita telusuri rahasianya, karena mereka memiliki unity, baik pemimpinnya, baik juga yang dipimpinnya. Mereka merelakan, yang pemimpin mengatakan kami tanpa pemimpin yang lain kami tidak bisa bekerja. Kami tanpa pemimpin-pemimpin lain kami tidak akan bisa berbuat. Saudara sekalian, tetapi yang dipimpin juga berkata bahwa kami juga mau bergandeng tangan dengan yang lainnya untuk kami bisa berbuah. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ini rahasia yang luar biasa yang kita temukan di jemaat Makedonia. Mengapa mereka berbuah di tengah masa yang sukar? Rahasianya karena mereka punya kuasa kesehatian, kuasa kesatuan. Di kitab Mazmur dikatakan, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat dan kehidupan. Ketika Tuhan melihat kerukunan di dalam satu kelompok, di satu komunitas, di satu jemaat, tidak ada blok-blok. Saudara sekalian, ketika kita harus waspada, karena memang di setiap jemaat, di setiap gereja itu selalu ada namanya roh pemecah. Apa itu roh pemecah? Yaitu pekerjaan kuasa kegelapan yang memakai orang-orang tertentu untuk menggunakan egonya dan menghancurkan kesatuan tubuh Kristus, kepentingan Allah di dalam gereja. Itu yang disebut dengan roh pemecah. Roh pemecah ini bekerja, kalau kita tidak waspadai, biasanya bekerja di antara para pemimpin, yaitu orang-orang yang dipercaya untuk membantu para pemimpin di atasnya, membantu dalam penanganan pelayanan. Saudara sekalian, itu para pemimpin itu bisa dipakai untuk menjadi alat pemecah. Paulus mensyukuri bahwa Paulus, Timotius, Silwanus, dan Titus, mereka bergandeng tangan. Ayo kita bergandeng tangan, kita jangan sampai dipakai untuk menjadi roh pemecah. Saudara sekalian, dan bersyukur teladan pemimpin menghasilkan teladan yang dipimpinnya. Yang dipimpinnya melihat yang di atas begitu kompak, tulus, bergandeng tangan. Dan kemudian saudara sekalian, yang di bawah akan mengikutinya. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ketika gereja bersinergi, berkolaborasi, maka gereja akan menjadi power. Ya. Ketika gereja bersinergi, berkolaborasi, maka gereja akan menjadi power. Ketika satu gereja lokal di provinsi Makedonia itu bergerak sendiri, mereka pasti akan kehilangan energi. Mereka tidak akan bisa memberkati jemaat yang ada di Yerusalem yang sedang kelaparan. Tapi mereka, saudara sekalian, mereka bersinergi, mereka berkolaborasi, mereka berkomunikasi, mereka berkoordinasi dengan jemaat-jemaat yang ada di provinsi Makedonia. Hai saudaraku yang ada di provinsi Makedonia ini, saya dari jemaat Ebenezer Makedonia. Kamu jemaat Alpha Omega yang ada di provinsi Makedonia. Hari ini kamu pernah mendengar, apakah hari ini kamu mendengar bahwa jemaat kita, saudara kita di Yerusalem sedang kelaparan?
Bagaimana kalau kita bekerja sama? Bagaimana kalau kita berkolaborasi? Bagaimana kita bergandeng tangan? Kita memang sama-sama berada di provinsi yang miskin. Kita adalah gereja yang kecil, yang miskin. Tapi mari kita bergandeng tangan. Saudara sekalian, ketika kita bergandeng tangan, ya, kita akan menjadi berkat. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, dalam berjemaat juga begitu. Tidak ada keluarga yang tidak bisa memberi untuk pekerjaan Tuhan kalau sama-sama sehati. Ya. Kami pernah terharu ketika ada salah satu keluarga jemaat kami itu, mereka dalam tanda petik urunan gotong royong. Anak pertama memberi sekian, anak kedua memberi sekian, cucunya memberi sekian, bapaknya memberi sekian, ibunya memberi sekian, omanya memberi sekian, opanya memberikan sekian. Dan itu dikumpulkan. Ketika itu sendiri-sendiri kecil, tapi ketika itu dikolaborasikan, saudara sekalian, itu menjadi kekuatan yang luar biasa. Kemarin pada waktu Paskah, kami gereja-gereja di Bojonegoro itu bergandeng tangan, saudara sekalian. Di kota itu ada sekitar 14 gereja di Bojonegoro, dan waktu itu ketua Bama kami menyampaikan pada gereja-gereja bagaimana kalau di Paskah ini kita mengadakan aksi Paskah. Dan rencananya waktu itu mau membantu yang terdampak COVID-19 untuk masyarakat. Karena untuk jemaat sudah, ya, jadi jemaat itu duluan. Jadi gereja-gereja mendata, misalnya GBPS berapa keluarga, nanti dari berbagai macam gereja ini sinergi mengumpulkan berkat. Kemudian nanti dibagikan dalam paket sembako. Nah, semua internal jemaat-jemaat itu sudah dapat. Nah, sekarang kami memikirkan keluar. Waktu itu saudara sekalian direncanakan 100 paket sembako untuk masyarakat yang terdampak, yang betul-betul terdampak. Biasanya kalau saudara sekalian, kalau ada bantuan itu mendadak wajahnya semua manusia, orang-orang itu mendadak wajahnya melas, ya, minta dibantu, ya kan. Tapi ketika tidak ada, itu tegar-tegar gitu ya. Betul, itu kami saksikan ketika kami mulai bergerak, kami lihat wajah-wajah itu mulai melas semua, saudara. Tidak ada yang, aduh, ini semua akan dibantu. Dan inilah yang disebut kita ini membutuhkan kearifan sosial. Untuk apa? Bantuan kita itu nyasar, bukan nyasar, ya, tepat pada sasaran yang tepat. Saudara sekalian. Nah, Bapak Ibu, 14 gereja ini kemudian sepakat untuk mengusung bergotong royong mengumpulkan 100 paket sembako, Bapak Ibu. 100 paket sembako, per paket itu harganya 60.000. Demikian juga saya umumkan di grup jemaat, grup WA. Bapak Ibu, ini badan musyawarah antar gereja, yaitu gereja-gereja berkolaborasi ingin membantu masyarakat yang terdampak. Nah, silakan ambil bagian berapa paket. Saya mengambil bagian sekian paket. Ada jemaat kami ambil bagian 10 paket. Saudara sekalian, betapa terkejutnya saya, betapa terkejutnya kami jemaat Bojonegoro. Kami bisa membantu dari 100 itu. Saudara sekalian, kami ternyata terkumpul jemaat GBS Bojonegoro itu 50 paket. 50 paket berarti 50 kali 60.000, hampir 3 juta, saudara sekalian. Ya, 3 juta. Kemudian saudara sekalian, yang rencana tadi 100, kami gereja-gereja di Bojonegoro, para pemimpin juga kaget. Ternyata terkumpul, saudara sekalian, 200 paket sembako. Dan diusung oleh 14 gereja. GBS mengambil bagian 50. Dan juga terkumpul 400 masker. Ya, ada teman saya bilang masker monster. Memang beda-beda tipis, saudara sekalian. Bahkan ada satu camat atau lurah ya dalam pengumumannya, saudara kalau keluar, saudara harus pakai banser. Kemudian itu jadi viral, ya, jadi tertawaan. Padahal banser ini adalah semacam anak badan otonomnya daripada lembaga ini Nahdlatul Ulama, ya, kelompok Islam yang sangat besar, aliran Islam yang sangat besar di Indonesia. Banser ini yang sering Natal gitu
menjaga gereja bersama Ansor dan anak-anak Ansor itu. Nah, saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, ketika kami merenungkan kenapa kami dari target 100 menjadi 200, kami betul-betul merenungkan seperti yang ada di 2 Korintus, bahwa kesehatian, kesatuan itu memiliki power, saudara sekalian. Memiliki power. Kalau mungkin GPPS sendiri bergerak, saudara, atau beberapa jemaat bergerak, kami sendiri kesulitan. Jemaat sendiri ada yang mengalami kesulitan. Mereka menjadi sepi usahanya. Tapi ketika kami bergandeng tangan, pemimpin-pemimpin bergandeng tangan, gereja-gereja bergandeng tangan di satu kota, saudara sekalian, akhirnya kami bisa menjadi saksi kembali. Kami bisa menjadi saksi bahwa di tengah masa sulit, di tengah kami sendiri mengalami kesukaran secara ekonomi jemaat kami, tapi kami bisa berbuah di tengah masa yang sukar. Ketika gereja bersinergi, berkolaborasi, maka gereja akan menjadi power. Gereja memiliki kuasa untuk bertransformasi, memberkati kota, memberkati masyarakat. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. 2 Korintus 8 ayat 7. Saudara, mereka miskin, namun mereka memiliki kekayaan yang tak nampak. Miskin, namun mereka memiliki kekayaan yang tak nampak, tak terlihat. Orang-orang kaya manusia ini pada umumnya suka memamerkan kekayaannya, saudara. Apalagi kalau mau menjelang hari raya, ya, entah itu Natal, entah itu hari raya Idul Fitri, hari raya apa saja, itu semua dipamerkan, semua ditunjukkan. Oh, ini loh, kami punya kekayaan, kami punya barang-barang mewah ini, saudara sekalian, ya. Bahkan kalau cincinnya 5 juga dipasang semua, saudara sekalian, ya. Kalau 10 ini, kalau khotbah langsung oh haleluya, puji Tuhan. Nah, saudara sekalian, miskin namun mereka memiliki kekayaan yang tak nampak. Apa itu kekayaan mereka yang tak nampak? Yaitu iman. Iman. Saudara sekalian, Bapak Ibu, saudara mempercayai Yesus, dan saudara percaya bahwa Tuhan memelihara saudara di dalam situasi apapun. Saudara lupa bahwa itu adalah kekayaan. Waktu saya merenungkan kekayaan, kamu kaya dalam iman. Iya ya, saya percaya. Kemudian saudara sekalian, kaya dalam perkataan. Kata perkataan di sini ini bukan menunjuk tentang seseorang yang fasih, penuh dengan kosakata baru. Tetapi kata perkataan ini dalam ajaran Paulus, dalam teologi Paulus, itu adalah apa yang disebut dengan hikmat. Kadang-kadang saudara, di kitab 1 Korintus juga kita mendapatkan informasi bahwa Tuhan memilih orang-orang yang bodoh dari dunia ini untuk memalukan orang-orang yang menganggap dirinya bijaksana. Saudara sekalian, kadang-kadang kita merenungkan bagaimana seorang Kristen yang sederhana tinggal di satu desa di pelosok, dia jauh lebih bijaksana dalam berkata-kata dibanding dengan seorang master atau seorang sarjana di desanya. Ya, dia memang pintar bahasa akademiknya, tetapi tidak ada bobot di dalam membuat orang lain terbangun gairah hidupnya. Tapi saudara sekalian, ketika saudara dan saya, Tuhan letakkan hikmat. Dan salah satu sumber hikmat itu apa? Firman Tuhan. Taurat Tuhan itu sempurna.
memberikan hikmat kepada mereka yang percaya. Di kitab Mazmur 119 dikatakan bahwa firman-Mu membuat aku lebih bijaksana. Firman-Mu membuat aku lebih berakal budi daripada pengajar-pengajarku, daripada orang-orang tua di sekitar hidupku. Itu di dalam Mazmur 119. Saudara. Ini menunjukkan bahwa firman Tuhan yang mengendap di dalam pikiran hati kita, yang kita renungkan atau yang dalam bahasa Alkitab kita simpan, dan itu kemudian kita hidupi, sesungguhnya itu adalah kekayaan yang luar biasa, Bapak Ibu. Bapak Ibu, suatu ketika ada salah satu teman tokoh agama, dia sedang tanda petik dibully oleh rekan seagamanya. Kemudian malam itu dia SMS saya, waktu itu era SMS, belum ada WA. Pak Pendeta, saya lihat masuk, oh dia dari teman tokoh agama. Kemudian ada apa? Ini saya sedang mengalami situasi seperti ini, Pak Pendeta. Saya sedang mengalami apa yang disebut saya ini dibully. Ya, kemudian mengungkapkan kata-kata yang gak pantas, tanda petik itu ya, kurang ajar dan teman-temannya lah gitu ya. Terus mohon Pak Pendeta memberikan nasihat kepada saya, memberikan saran kepada saya. Kemudian saya jawab begini, Bapak, karena Bapak minta saran kepada saya seorang pendeta, maka saran saya sederhana ya. Saya ingat dengan sabda Tuhan kepada saya yang bunyinya begini: janganlah kamu membalas kejahatan dengan kejahatan, kalahkanlah kejahatan itu dengan kebaikan. Nah, saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, pesan itu kemudian ditangkapnya, dan dia berkata, terima kasih Pak Pendeta, saya akan diam. Saya tidak akan membalas. Saya akan diam. Saya menemukan nasihat yang luar biasa. Saudara sekalian dan rekan dari lintas agama ini sampai sekarang hubungannya baik dengan saya. Dia menganggap bahwa kata-kata yang saya sampaikan adalah kata-kata yang sangat menenteramkan hatinya. Ya. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Balaslah kejahatan itu dengan kebaikan. Kemudian pengetahuan dalam kesungguhan untuk membantu. Pengetahuan artinya kita punya paradigma yang sudah ditransformasi oleh Roh Kudus. Kita diberi Tuhan wawasan baru, saudara, untuk kita membantu orang lain. Kemudian kekayaan berikutnya adalah kasih. Di dalam Roma 5 ayat 5 dikatakan, dan kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita. Dan yang berikutnya, saudara sekalian, kekayaan yang dimiliki oleh jemaat Makedonia yang miskin ini adalah pelayanan kasih. Ya. Luar biasa, iman, perkataan, pengetahuan dalam kesungguhan untuk membantu, kasih dan pelayanan kasih. Kasih di dalam hati, tapi pelayanan kasih ada aksinya, ada eksekusinya. Hendaklah janganlah kamu mengasihi dengan perkataan saja, tapi dengan perbuatan juga. Saudara, mereka jemaat Makedonia miskin, tetapi mereka memiliki kekayaan yang tidak terlihat. Dan hari ini saya percaya GBBS Jemaat Ebenezer Tulungagung adalah jemaat yang mungkin beberapa tidak kaya secara materi, tetapi saudara dan saya adalah orang yang kaya, punya kekayaan yang tidak nampak. Atau saudara jemaat GBBS Tulungagung yang mendengar firman ini, saudara juga sangat berlimpah-limpah dengan harta jasmani, tapi saudara memiliki kekayaan yang tidak terlihat dan itu nilainya kekal.
iman, perkataan, pengetahuan dalam kesungguhan untuk membantu, kasih dan pelayanan kasih. Mari kita bersyukur atas kekayaan yang tak terlihat ini, yang tidak bisa dirampas, tidak bisa dirampok, tidak bisa dibegal. Kekayaan ini tidak bisa digarong oleh siapapun, karena kekayaan ini tidak terlihat. Saudara, kemudian yang berikutnya, samping mereka memiliki kekayaan yang tidak terlihat, jemaat di Makedonia ini juga tidak suka menunda. Ya, mari kita akan melihat pembuktiannya. Ya. Mereka memandang waktu sekarang adalah masa darurat, ya, masa emergency. Ya, saudara kalau tahu ya, ada istilah emergency itu artinya dia harus diutamakan. Situasi ini sangat butuh prioritas, ya. Tidak boleh ada penundaan. Kalau ditunda pasti akan ada sesuatu yang lebih parah terjadi. Ya, saudara sekalian, orang-orang yang memasuki ruang emergency, ya entah itu UGD atau IGD, itu jelas mereka berada dalam situasi yang disebut dengan darurat, dan itu membutuhkan penanganan segera. Jemaat di Makedonia memandang bahwa membantu jemaat mereka, saudara mereka yang ada di Yerusalem itu adalah kondisi darurat yang tidak boleh ditunda, tidak boleh diabaikan. Saudara sekalian, di ayat 4 juga ayat 6, ayat 4 dan 6 itu 2 kali kata mendesak. Jadi jemaat Makedonia ini mendesak Paulus, mendesak kami. Kemudian di ayat 7 dan ayat 11 di situ menggunakan kata kalimat atau frasa maka sekarang. Ya, mendesak 2 kali muncul di ayat 4 dan 6. Kemudian di ayat 7 dan 11 maka sekarang. Jadi akibat kata mendesak, frasa mendesak, kata kerja mendesak, saudara sekalian, maka muncullah kata maka sekarang. Ya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita ketika hari ini saudara dan saya mendengarkan firman Tuhan, saya percaya firman Tuhan itu adalah suara Tuhan. Firman Tuhan, sabda Tuhan itu adalah pesan Tuhan yang sangat adikodrati, sangat penuh dengan kuasa. Kadang-kadang saya begitu kagum ketika saya lahir baru, Bapak Ibu. Pertama, saya kebetulan dibaptis di GPPS Tuban. Dan ketika Bapak Gembala almarhum Pendeta Slamet Riyadi itu berkhotbah, waktu itu saya jiwa baru. Yang hadir sekitar waktu itu sekitar 200 sampai 300 jemaat. Ya, tahun 89. Ya, saya percaya Tuhan Yesus tahun 89. Sebelumnya tentu saya tidak percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pada waktu saya hadir tiap minggu di ibadah sore waktu itu, hanya 1 kali ibadahnya waktu itu. Ketika Bapak Pendeta berkhotbah, itu pedang firman yang kata-kata yang disampaikan itu seperti pedang yang membedah hati pikiran saya, membedah hidup saya. Saya menoleh ke orang tua saya, dosa saya. Apakah ayah saya di sebelah saya sedang lapor pada Bapak Pendeta? Saya sekalian, saya berdiam, saya tidak mencari jawabannya. Saya terus bertanya-tanya sampai di kemudian hari dalam pertumbuhan iman, dalam pertumbuhan kedewasaan, saya baru tahu bahwa firman Tuhan itu adalah bagaikan pedang. Satu tema tapi mampu menjawab 300, 100, 150, 50, 400, bahkan 1000 jemaat yang hadir. Itu mampu di-cover kebutuhan rohani dengan firman itu. Ini kan ajaib sekali. Yang hadir 400, yang hadir berapa ratus. Dan firman itu menembus di dinding hati setiap kita, berbicara, menyampaikan pesan yang luar biasa. Bahkan saya pernah diundang di satu pelayanan, saudara sekalian, di satu gereja non GPPS waktu itu. Saya merasa khotbah saya gagal.
saya turun di mimbar dan saya berjabat tangan di pintu depan, saya lunglai. Saya merasa firman yang khotbah yang saya sampaikan tidak menjadi berkat. Saya kemudian terharu ketika beberapa jemaat itu menyalami saya dan berkata, terima kasih Pak Pendeta, firman-Nya menegur saya. Terima kasih Pak Pendeta, firman-Nya menguatkan saya. Terima kasih Pak Pendeta, firman-Nya cocok untuk saya. Saudara sekalian, saat itu saya kemudian ingat bahwa situasi-situasi firman itu kadang luar biasa. Saya belajar dari situasi itu dan saya tidak lagi mengandalkan perasaan saya. Saya percaya bahwa setiap firman yang disampaikan hamba Tuhan, di situ Tuhan berbicara kepada kita. Hari ini ketika firman itu berbicara kepada kita, mari kita jangan menundanya. Mari kita mau mempraktekannya. Mari kita mulai seperti jemaat yang ada di Makedonia. Kami mendesak diri kami mendesak diri kami mendesak keluarga kami. Tidak perlu mendesak orang lain sampai orang yang terjerembab. Tapi mari kita mendesak diri dan kemudian kita doakan, kita gumuli dan kita mulai melangkah, melakukan praktek iman. Supaya di tengah masa yang sukar ini, Bapak Ibu, kedapatan di hadapan Tuhan kita sedang berbuah. Sama seperti jemaat Makedonia, mereka sangat miskin, mereka dalam berbagai pencobaan, tapi sukacita mereka meluap dan mereka kaya dalam kemurahan. Kiranya saudara sekalian, firman Tuhan ini menjadi satu pesan yang luar biasa untuk kita, saudara sekalian, sehingga saya dan saudara yang mendengarkan firman ini, saudara berbuah di tengah masa yang sukar. Saya ingin mengajak saudara menyanyikan satu pujian yang sangat lama, tapi juga tidak terlalu lama. Ya. Kasih dari surga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari
Kami mau berbuah Tuhan, tengah masa-masa yang sukar, tengah masa-masa yang sulit, masa-masa yang terjepit, masa-masa di mana kami bisa mati dan tidak berbuah. Tetapi kami ingin seperti jemaat Makedonia, kami berbuah, kami menjadi berkat, Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, pakai setiap hati kami, pakai setiap hati jemaat-Mu yang mendengarkan firman. Roh Kudus melawat mereka, Roh Kudus menjamah mereka, dan Roh Kudus memenuhi hati kami semuanya dengan kekayaan-Mu yang tidak nampak dan yang bernilai kekal. Sama seperti jemaat Makedonia yang menginspirasi kami pada pagi ini, sehingga kami mampu berbuah di tengah masa yang sangat sukar. Terpujilah Tuhan Yesus. Berkati Bapak Gembala Yusak Sumolang, berkati seluruh jemaat GPPS Ebenezer Tulungan. Biarlah mereka menjadi jemaat yang mampu memberkati kota, memberkati tempat di mana Tuhan meletakkan mereka. Dan kami percaya itu sudah dilakukan dan akan terus dilakukan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur dan meteraikan firman-Mu di hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri selama ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan, kiranya kasih sayang Bapa, rahmat-Nya,
Yesus Kristus Tuhan, perlindungan pengawalannya di dalam pertolongan Roh-Nya yang kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput umatnya, hamba-hambanya yang setia bertaat pada firman, yang setia dalam pengabdian, yang takut akan Tuhan Yesus, serta hidup di dalam kekudusannya. Haleluya, haleluya,